Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa, inilah News Haji. Arab Saudi menjatuhkan denda 434 juta rupiah bagi siapapun yang menampung dan melindungi pemegang visa non-haji di Mekah pada 29 April hingga 10 Juni 2025. Informasi lainnya, pemirsa, Menteri Agama Nazaruddin Umar mengatakan pelaksanaan skema tanazul ditunda ke musim haji tahun-tahun berikutnya karena mempertimbangkan masalah keselamatan jemaah. Pemirsa, inilah News Haji selengkapnya. Selama musim keberangkatan haji tahun 2025, imigrasi Bandara Soekarno-Hatta berhasil menggagalkan keberangkatan 719 calon jemaah haji ilegal. Para calon jemaah tersebut diberangkatkan melalui biro travel dan ada pula yang berangkat secara perorangan. Imigrasi kelas 1 khusus TPI Bandara Soekarno-Hatta selama periode 23 April hingga 31 Mei 2025 berhasil menggagalkan keberangkatan 719 calon jemaah haji ilegal. Para calon jemaah haji ini nekat berangkat ke Tanah Suci karena tidak ingin menunggu antrean haji reguler yang ditetapkan pemerintah. Sebagian diberangkatkan melalui biro travel, namun ada pula yang berangkat secara perorangan. Visa yang mereka rencanakan untuk digunakan adalah visa kerja temporer, bukan visa haji. Mayoritas calon jemaah haji ilegal yang gagal berangkat berasal dari Kalimantan, Lampung, Bengkulu, Palembang, Makassar, Medan, dan Jakarta. Biaya yang dikeluarkan pun bervariasi, mulai dari 139 juta hingga 175 juta per orang. Modus yang digunakan adalah dengan terlebih dahulu berpergian ke negara bebas visa, seperti Kuala Lumpur, Singapura, atau Thailand. Kemudian melanjutkan perjalanan ke Arab Saudi dengan menggunakan visa kerja temporer. Petugas imigrasi kelas 1 khusus TPI Bandara Soekarno-Hatta berhasil mengidentifikasi para calon jemaah haji ilegal ini karena tampak mencurigakan, seperti layaknya seseorang yang akan menunaikan ibadah haji. Pemeriksaan pun dilakukan secara mendalam. Beberapa di antaranya juga berkamuflase sebagai wisatawan. Menurut Kepala Imigrasi kelas 1 khusus TPI Bandara Soekarno-Hatta, Johannes Fani Satria Cahya Aprianto, pihaknya berhasil mengamankan 719 calon jemaah haji non-prosedural atau ilegal. Modus yang digunakan adalah berpura-pura menjadi penumpang umum, namun memiliki ciri-ciri layaknya jemaah haji. Setelah dilakukan wawancara mendalam, diketahui bahwa mereka berniat berhaji melalui negara bebas visa, lalu melanjutkan perjalanan ke Arab Saudi menggunakan visa kerja temporer. Pak, ini memang jadi masalah setiap tahun ya Pak, setiap ada musim haji, ada saja masyarakat Indonesia yang nekat ingin berhaji karena tidak mau mengantri. Nah, khusus untuk TPI Bandara Soekarno itu berhasil mencegah ada berapa orang Pak yang ingin nekat pergi berhaji Pak? Sepanjang musim haji tahun 2025, kembali lagi bahwa sejak kurang lebih tanggal 23 April sampai dengan kemarin tanggal 31 Mei, kami Imigrasi Soekarno-Hatta berhasil menunda keberangkatan sejumlah 719 penumpang yang bertujuan akhir ke Saudi Arabia untuk ibadah haji secara non prosedural. Kalau untuk modusnya mereka seperti apa? Ya benar. Jadi memang tidak mudah
untuk mengidentifikasi mereka-mereka yang akan berangkat secara non-prosedural untuk tujuan ibadah haji ini. Modus ada beberapa yang digunakan. Yang mudah teridentifikasi diantaranya seperti 790 orang yang kami berhasil cegah keberangkatannya, mereka rata-rata sudah menggunakan pakaian layaknya mereka akan berangkat untuk beribadah haji. Akan tetapi ketika kami lakukan interview atau pengecekan secara lebih mendalam, ternyata mereka calon penumpang tersebut tidak menggunakan visa haji. Jadi terhadap penumpang-penumpang yang memegang visa non-haji akan tetapi bertujuan untuk melaksanakan ibadah haji di musim haji ini, terpaksa kami harus tunda dulu keberangkatannya. Sedangkan yang lainnya, Pak, ada modus yang digunakan seperti mereka berangkat layaknya penumpang umum yang ingin berwisata atau liburan dengan tujuan negara-negara di ASEAN, yaitu negara bebas visa, seperti ke tujuan Kuala Lumpur, tujuan Singapura, Bangkok. Mereka tentunya akan sangat sulit kami identifikasi. Apalagi mereka berangkat seperti layaknya turis wisatawan dengan menggunakan pakaian-pakaian yang non-ibadah. Sehingga dari situ kemungkinan itu mereka ada yang bisa lolos karena memang kami tidak bisa tunda keberangkatannya untuk tujuan berlibur. Akan tetapi ada juga yang berhasil kami tunda ketika ditemukan oleh petugas hasil interview mereka menggunakan visa non-haji tujuan Saudi Arabia. Pemerintah Arab Saudi membatalkan penerbitan visa furoda untuk jemaah asal Indonesia. Kebijakan ini membuat petugas di tempat pemeriksaan imigrasi memperketat pengawasan terhadap para penumpang, khususnya akan melakukan perjalanan ke Arab Saudi. Kementerian Haji dan Umroh Arab Saudi menjamin setiap jemaah yang memiliki izin resmi mendapatkan layanan penuh dan nyaman dalam pelaksanaan ibadah haji. Kementerian Haji dan Umroh Arab Saudi menjamin setiap jemaah yang memiliki izin resmi mendapatkan layanan penuh dan nyaman dalam pelaksanaan ibadah haji, termasuk pada tahun 1446 Hijriah kali ini. Otoritas tersebut berkomitmen untuk memberikan semua selama 24 jam tanpa henti bagi jemaah yang memperoleh izin berhaji secara benar. General Manager Media Kementerian Haji dan Umroh Arab Saudi, Marwan Al-Zohri mengatakan bahwa pihaknya akan terus berkomunikasi dengan para penyedia layanan untuk memastikan kelancaran layanan. Menurut dia, sejumlah hal yang juga diperhatikan pihaknya, yakni persiapan akomodasi sebelum kedatangan jemaah serta persiapan kartu nusuk. Selain itu, Marwan menyebut pihaknya serta pemangku kepentingan terkait memastikan kelancaran ibadah haji bagi jemaah yang memiliki izin yang benar. Ia menegaskan bahwa slogan mereka adalah tanpa izin tidak boleh haji, dan mereka berkomitmen untuk memenuhi hal tersebut. Marwan menyampaikan pihaknya juga membuka diri mendengarkan komplain dari jemaah apabila mereka menemukan masalah. Serta berupaya mengatasi masalah ini sesegera mungkin agar pengalaman ibadah mereka tetap nyaman.
Semua proses itu dilakukan selama 24 jam dalam 7 hari hingga akhir musim haji. Marwan menjelaskan pihaknya secara berkala mengumumkan statistik kedatangan jemaah dari luar Arab Saudi diinformasikan melalui akun X mereka, yakni MOHU_EN. Within the related ministry taking care of this, and alhamdulillah, inshallah, this is to make the journey very smooth and very good for the people who are getting the permit rightly. Kementerian Dalam Negeri Arab Saudi menjatuhkan denda hingga 434 juta rupiah bagi siapapun yang menampung dan melindungi jemaah dengan visa non-haji. Kementerian Dalam Negeri Arab Saudi menjatuhkan denda hingga 100.000 real atau sekitar 434 juta rupiah bagi siapapun yang menampung jemaah dengan visa non-haji. Saudi Press Agency melaporkan denda ini akan diberikan kepada siapapun pihak yang menampung atau mencoba melindungi pemegang visa kunjungan jenis apapun. Di Mekah dan tempat-tempat suci selama Zulkaidah 1446 Hijriah atau 29 April 2025 hingga 14 Zulhijjah 1446 Hijriah atau 10 Juni 2025. Hukuman ini berlaku di berbagai akomodasi seperti hotel, apartemen, tempat tinggal pribadi, shelter, hingga tempat penampungan jemaah. Kemendagri Saudi juga menegaskan denda ini akan bertambah sesuai dengan jumlah individu yang ditampung. Oleh karena itu, kementerian mengimbau masyarakat untuk mematuhi peraturan dan instruksi haji yang dirancang untuk memastikan keselamatan dan keamanan jemaah sehingga mereka dapat menjalankan ibadah dengan mudah dan tenang. Lebih lanjut, Kemendagri Saudi juga mengimbau masyarakat untuk melaporkan pelanggaran dengan menghubungi 911. Bagi yang berada di Mekah, Madinah, Riyadh, dan wilayah timur atau 99 untuk wilayah selain yang telah disebutkan. Menteri Agama Nazaruddin Umar mengatakan pelaksanaan skema tanazul bagi jemaah calon haji Indonesia ditunda karena mengikuti keputusan Arab Saudi yang mempertimbangkan keselamatan jemaah. Kementerian Agama menunda pelaksanaan skema tanazul bagi jemaah haji Indonesia. Menteri Agama Nasaruddin Umar mengatakan skema tanazul akan dilaksanakan tahun depan. Ia mengungkapkan penundaan skema tanazul sesuai keputusan Kementerian Haji dan Umroh Arab Saudi dengan mempertimbangkan alasan keselamatan jemaah.
Sebagai informasi, awalnya petugas penyelenggara ibadah haji hendak memberlakukan skema tanazul saat haji 1446 Hijriah. Program ini bertujuan untuk memberikan kemudahan dalam beribadah sesuai tuntutan syariat dan menjaga keselamatan jemaah, khususnya jemaah lansia, disabilitas, dan risiko tinggi. Program ini telah ditetapkan melalui Keputusan Direktur Penyelenggaraan Haji dan Umroh Nomor 137 Tahun 2025. Karena perubahan kebijakan ini, nantinya semua jemaah akan tetap melaksanakan rangkaian ibadah di Mina, termasuk mabit dan melontar jumroh. Kemudian kembali ke Mekah sesuai jadwal masing-masing. Jadi kita bagi Indonesia ya ambil hikmahnya ya. Tidak mungkin Saudi Arabia akan memberikan suatu solusi yang justru merepotkan tamunya sendiri ya. Ini semata-mata diambil oleh pemerintah Saudi Arabia demi untuk mencegah sesuatu yang bakal bisa terjadi yang di luar perkiraan kita. Nah bagi kita, mereka lebih tahu dari kita. Meski begitu, jemaah dapat melakukan tanazul secara mandiri dengan berkoordinasi melalui syarikah masing-masing, terutama terkait penyediaan konsumsi. Petugas penyelenggara ibadah haji Arab Saudi diberangkatkan secara bertahap ke Mina menjelang puncak haji 1446 Hijriah. Para petugas mulai diberangkatkan pada 3 Juni. Pelaksanaan puncak haji yakni wukuf di Arafah tinggal menghitung hari. Untuk mempersiapkan penyelenggaraan puncak haji, petugas penyelenggara ibadah haji atau PPIH Arab Saudi diberangkatkan secara bertahap mulai 3 Juni. Pada tahap pertama, rencananya akan diberangkatkan 141 petugas daerah kerja bandara. Mereka nantinya bertanggung jawab untuk melayani operasional haji di Arafah. Selama masa puncak haji yang dikenal dengan masa Arafah, Musdalifah, dan Mina atau Ar-Musna, seluruh PPIH Arab Saudi terorganisir dalam sebuah satuan operasi. Satuan operasi terdiri dari 3 satuan tugas, yakni Satgas Arafah, Satgas Musdalifah, dan Satgas Mina. Satgas Arafah akan diisi petugas yang berasal dari Dakar Bandara. Sementara Satgas Musdalifah diisi petugas Dakar Mekah dan Satgas Madinah diisi petugas Dakar Madinah. Berdasarkan rencana perjalanan haji, jemaah haji Indonesia akan mulai diberangkatkan ke Arafah pada 8 Zulhijjah 1446 Hijriah atau 4 Juni 2025.
Kementerian Agama menyiapkan lebih dari 3.000 bus untuk mengangkut jemaah haji Indonesia ke Arafah, Musdalifah, dan Mina. Bus tersebut tidak berangkat bersamaan, namun mengikuti jadwal yang telah ditetapkan oleh petugas penyelenggara ibadah haji Arab Saudi. Kementerian Agama menyiapkan lebih dari 3.000 bus untuk mengangkut jemaah haji Indonesia ke Arafah, Musdalifah, dan Mina atau Ar-Musna. Bus tersebut tidak berangkat bersamaan, namun mengikuti jadwal yang ditetapkan oleh petugas penyelenggara ibadah haji atau PPIH Arab Saudi. Jemaah haji rencananya akan mulai diberangkatkan ke Arafah pada 8 Zulhijjah atau 4 Juni 2025. Nantinya jemaah berkumpul di lobi hotel mulai pukul 6 hingga 21 waktu Arab Saudi, tergantung jadwal keberangkatan. Pemberangkatan pertama pada pukul 7 hingga 11 waktu Arab Saudi. Sedangkan pemberangkatan kedua pada pukul 11.30 hingga 16 waktu Arab Saudi. Dan pemberangkatan ketiga pada pukul 16.30 hingga 21 waktu Arab Saudi. Kepala Bidang Transportasi Arab Saudi, Mujib Roni mengatakan, PPIH telah membuat skema pergerakan jemaah haji ke Ar-Musna. Sementara untuk penyediaan bus dilakukan oleh Nakobah atau organisasi Arab Saudi dengan dikoordinasikan oleh syarikah. Terkait skema murur, Mujib Roni mengatakan, jemaah akan digerakkan lebih awal dibandingkan skema reguler. Bus berkapasitas besar disiapkan untuk jemaah yang masuk dalam skema murur. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan pemirsa. Terima kasih telah bergabung bersama kami. Saya Katarina Amelia dan seluruh tim yang bertugas mengucapkan sampai jumpa di Wanyus Haji berikutnya. Setiap Senin sampai Jumat pukul 9 malam hanya di kanal YouTube TV Wanyus.com. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.